Ya, kita akan dalami tentang mengampuni yang tidak ada batas. Mengampuni, tadi kita setuju tidak gampang ya. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk dapat mengampuni. Akibat tidak mengampuni. Jadi kalau disebutkan akibat berarti artinya apa? Sebenarnya dosa paling konyol ini, dosa ketika orang dendam, sakit hati, benci, tidak bisa mengampuni. Paling konyol saya katakan apa? Karena yang paling rugi siapa sih? Diri sendiri kan. Orang yang menyakiti santai saja, bisa tidur dengan nyenyak, dengan bisa makan dengan nyenyak. Tapi orang yang sakit hati dan tidak bisa mengampuni, tidak bisa makan, tidak bisa tidur ya. Jadi kemudian mau makan, ingat dendam kesumatnya, aduh, sepo, hambar. Mau tidur, aduh keseret, capek tidur, mau ingat si dia. Lah kalau lagi jatuh cinta ya enak ya ingat si dia ini ya. Tapi ini ingatnya apa? Benci, gak bisa tidur. Jadi orang yang tidak bisa mengampuni ini kehilangan damai sejahtera. Bahkan kemudian kita kenal istilah luka batin. Siapa di sini pernah ikut retret atau seminar penyembuhan luka batin? Jadi ya, dalam kesadaran manusia, ini dalam segi psikologi, itu gambarannya seperti gunung es. Nah, kesadaran manusia ini hanya 10%. Gunung es kan istilahnya kalau pernah lihat film atau video YouTube tentang gunung es itu, namanya gunung ya, pasti yang muncul ini kan di atas air hanya ujung-ujungnya saja, 10%. Tetapi di bawah dasar laut ini, gunung es ini sebanding dengan kedalaman laut itu ada 90%. Demikian juga kemudian ini jadi gambaran secara psikologis. Kesadaran manusia kita bisa sadar sehari-hari yang ada dalam kontrol kita ya, itu cuma 10%. Di bawah sadar kita yang terekam ada berapa? 90%. Karena itu kadang-kadang keluhan orang menikah ya, pacaran-pacaran kok rasanya nggak seperti ini ya. Tapi setelah menikah, kok muncul aslinya ya. Ya, ketoknya hanya promosi seperti sales saja ya. Tapi setelah menikah kok baru kelihatan ya. Tapi artinya apa? Yang di bawah sadar ini 90% di dalam kontrol kesadaran kita ini 10%. Jadi nggak heran, ini yang kemudian apa yang merekam di bawah sadar ini. Nah ini yang mempengaruhi kita sehari-hari, ini yang bisa muncul sehari-hari. Ini yang kita sebut luka-luka batin. Lalu kemudian akibat sulit mengampuni, hubungan dengan Tuhan dan sesama terganggu. Ada kasus-kasus yang dimana orang nggak bisa doa Bapa kami. Kesulitan banget doa Bapa kami. Karena setiap kali menyebut Bapa kami, langsung yang dibayangkan adalah bapaknya yang killer, bapaknya yang sangat galak, yang suka menyiksa. Tapi sekarang nggak ada ya, kalau sekarang ini kan nggak ada ya yang suka menyiksa atau apa. Tapi zaman dulu mungkin pendidikan masa lalu kan ya, mungkin dengan pukulan atau apa itu waktu itu biasa. Tapi zaman sekarang kan nggak bisa ya. Nah, tapi dalam hal ini, ya ini contoh-contoh, akibat lukanya dia sulit hubungan dengan Bapa. Atau sebaliknya, sangat jauh dengan Bunda Maria, merasa Maria ini begitu jauh, apalagi doa Salam Maria nggak mampu. Ternyata digali, ditemukan akarnya, ternyata dia punya luka yang dalam kepada ibunya. Jadi bisa berpengaruh juga sampai hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan doa dan sebagainya. Lalu dengan hubungan dengan sesama, ya jelas orang yang terluka, orang yang sulit akan juga mempersulit orang lain. Minder, lalu selalu negative thinking, berpikiran negatif, apa-apa kemudian selalu lihat orang lain salah. Lalu kemudian emosional, tidak terkendali. Ya kemudian selalu takut,
serba takut. Ya banyak akibatnya ya, karena luka-luka batin ini. Lalu ternyata kemudian apa yang terekam di bawah sadar tadi, kalau itu pengalaman negatif 90% tadi, ternyata bisa meluap juga dalam secara fisik dan secara batin, secara emosional. Akibat orang sulit mengampuni, orang bisa stres, depresi, bunuh diri. Ada kasus-kasus seperti ini ya. Lalu kemudian juga ya muncul sakit-sakit psikosomatis. Jadi penyakit tadi diperiksa nggak ada sebabnya. Sakit kepala terus-menerus, atau paling sering ya gangguan kepala, sakit kepala atau gangguan pencernaan. Terus-menerus diperiksa nggak ada sakitnya, ke dokter nggak ada sakitnya. Bisa jadi karena akibat sulit mengampuni, akibat luka-luka batinnya. Bagaimana langkah konkret mengampuni? Mengampuni ini pertama-tama bukan soal perasaan. Saya pernah ikut misa, romonya ini langsung ngomong, sebenarnya Bapak Ibu, ya beliau saat mulai homili, dibandingkan saya sebagai imam, Bapak Ibu yang menghayati hidup pernikahan ini lebih berat. Ya karena namanya romo kan sudah ada input jujur begitu kan, kalau orang terima. Saudara Romo ini menerima sakramen pengakuan. Jadi segala dosa-dosa dunia kan dia sudah tahu ya dari sakramen pengakuan ini. Karena apa? Kadang-kadang Anda harus hidup bersama mungkin dengan orang-orang yang melukai Anda, yang berkhianat terhadap cinta Anda. Kata-kata Romo ini ya. Bahkan mungkin ya ketika nggak tahu ya nggak ada masalah ya. Ketika diem-diem aja kan ya seperti orang gerilya ya, urusanmu yang selingkuh dengan Tuhan kan. Tetapi dalam hal ini ketika tahu kan pasti akan jadi masalah ya. Bahkan ya sampai ironisnya kalau terjadi perceraian. Tetapi tentunya dalam hal ini katakan Romo tadi, ini suatu perjuangan yang tidak mudah. Mungkin di paroki ya sama, kadang-kadang hidup dengan 2-3 orang, tapi juga ya bisa tadi ya namanya manusia, bisa juga terjadi gesekan-gesekan, tapi bagaimana juga berusaha untuk saling mengampuni. Lebih-lebih juga dalam kehidupan keluarga, antar pasangan, suami istri. Lalu kemudian yang paling seru kadang-kadang ceritanya apa? Menantu vs mertua. Ya, jadi maaf ya Bu ya. Jadi kalau ada yang punya menantu-menantu atau kemudian juga yang punya mertua, kadang-kadang memang cara pandangnya beda. Lalu apalagi kan mertua ini anakku begitu kan ya. Ini anakku. Nah, lalu saat ini kemudian yang istri menantunya kan nggak mau kalah. Ini suamiku begitu kan ya. Jadi seringkali terjadi perebutan kekuasaan begitu ya. Ya tapi kadang-kadang ya bisa terjadi menantu vs mertua dan sebagainya. Adik kakak dan sebagainya bisa terjadi. Pengampunan ini suatu proses. Pengampunan ini soal keputusan bukan perasaan. Satu hal sampai kemudian saya teringat, kita harus belajar dari Yesus. Ketika Yesus lebih-lebih kalau Anda ingat, meskipun dalam wujud Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai yang harus dipertahankan. Coba ada yang sudah menemukan nggak? Bisa membacakan untuk kita. Tetapi dia telah merendahkan diri, mengosongkan diri, sampai berwujud seorang hamba. Artinya apa? Seperti Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, tapi mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Demikian juga di sini kita dipanggil untuk meneladani Tuhan. Ketika Yesus disalib, Yesus berkata, Yesus berdoa apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi dalam hal ini kita lihat, kita mengampuni karena Tuhan menghendaki, Tuhan memerintahkan. Ini bukan soal enak gak enak, tapi sebenarnya perintah Tuhan ini untuk kebaikan kita. Tadi saya katakan dosa sulit mengampuni ini yang paling konyol, makan gak enak, tidur gak enak, semuanya tidak ada damai sejahtera. Sedangkan yang menyakiti mungkin tenang-tenang saja. Tetapi dalam hal ini bahkan ada pengalaman visioner, kalau Anda ingat ada bukunya itu Maria Sima.
Dia katakan dosa yang membuat orang paling lama di api pencucian itu apa? Dosa melawan cinta kasih kepada sesama, yaitu apa? Dendam, sakit hati, kebencian. Waduh, plus ya. Wes di dunia gak enak, ternyata transitnya juga lebih lama jadinya ya. Ya karena itu kita harus mengampuni ya, kehendak Tuhan untuk mengampuni. Doa Bapa kami yang kita doakan setiap hari, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni. Ya, nanti Anda baca teks-teksnya sendiri. Teladan Yesus di atas salib, ampunilah mereka, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Lalu satu poin di sini, pengampunan merupakan kunci menuju penyembuhan. Kalau Anda mungkin mungkin paling tidak sering kita alami sebagai orang Katolik ya, ini benar-benar rahmat loh. Kita bisa menerima sakramen pertobatan, sakramen pengakuan dosa. Pernah nggak setelah Romo absolusi langsung rasanya plong begitu? Pernah? Ya, pernah ya, puji Tuhan ya. Ini sungguh-sungguh rahmat loh ya. Orang nahan dosa walaupun merasa ya secara iman saya percaya sama Tuhan bisa diampuni langsung. Tetapi kita ini manusia. Ya, manusia yang juga artinya apa? Ketika kita ngomong saja, kita ngomong misalnya seandainya tanpa kuasa loh ya, kita ngomong saja mengatakan dosa yang adalah beban juga, ini kita ngomong aja itu sudah bikin lega. Tapi ini disertai apa? Kuasa dari Kristus sendiri melalui para imam ketika memberikan absolusi. Atas nama gereja yang kudus, aku membebaskan engkau dari dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra yang kudus, amin. Dan saat itu kita dilepaskan dari dosa, termasuk kebencian, sakit hati, kemarahan, dendam, kesumat tadi. Ya pokoknya aku kan dulu ya, kan ini termasuk dosa juga. Tapi kerahiman Tuhan jauh lebih besar. Nah, kalau tadi dengan kuasa Tuhan melalui absolusi itu buat kita plong, ya, diangkat segala dosa kita. Demikian juga ketika kita mau sungguh-sungguh mengampuni, bukan soal perasaan, tapi soal keputusan pertama-tama. Ketika kita mau sungguh-sungguh mengampuni, pengampunan akan mendatangkan kuasa Allah. Pengampunan akan membuka kunci penyembuhan. Mungkin stres-stres akibat terus teringat pada orang yang menyakiti, itu juga akan disembuhkan. Luka-luka batin atau juga akibat yang berdampak pada fisik, itu juga akan disembuhkan. Luka-luka batin akan disembuhkan. Tapi satu syarat, mau sembuh, mau mengampuni. Mau bertobat sungguh-sungguh juga, mau mengampuni. Mari saat ini kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir saat ini. Engkau hadir dengan kuasa kasih-Mu, kuasa pengampunan yang datang dari Engkau. Engkau tahu sebenar Tuhan siapa kami. Tidak berdaya sedikit pun, tidak mampu untuk mengasihi dan mengampuni. Tetapi Engkau dengan rahmat-Mu, dengan kasih dan pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau bekerja, Engkau memampukan kami untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur dan memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.